Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat berkesempatan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah tafsir Tarbawi pada kesempatan kali ini, yang mana merupakan tugas ayat ketiga dari materi tafsir Tarbawi, yang merupakan surat Al-Baqarah ayat 177. Salawat beriringkan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata pengantar. Baiklah, saya langsung saja pada materi pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ya tentang hafalan surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabili was-sa'ili nawafir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufu bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Baiklah, itu tadi bacaan tentang surat Al-Baqarah ayat 177. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan arti perkata dari surat Al-Baqarah ayat 177. Yang pertama, laisa, bukanlah, albirra, kebaikan atau kebaktian, an, bahwa, tuwallu, kamu menghadapkan, wujuhakum, wajahmu, bala, ke arah, al-masyriqi, timur, wal maghribi, dan barat, walakinna, akan tetapi, albirra, kebaikan atau kebaktian, man, orang, amana, dia beriman, billahi, dengan atau kepada Allah, wal yaumi, dan hari, al-akhiri, akhirat, wal malaikati, dan malaikat, wal kitabi, dan kitab, wan nabiyina, dan nabi-nabi, wa ata, dan memberikan, al-mala, harta, ala, atas, hubbihi, dicintainya, dawi, kelompok, al-qurba, kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakina, dan orang-orang miskin, wabna, dan orang as-sabili, dalam perjalanan, wasailina, dan orang-orang yang minta, wafi, dan di dalam, ar-riqabi,
memerdekakan hamba saya, wa aqama, dan mendirikan, as-solata, solat, wa ata, dan menunaikan, az-zakata, zakat, wal mufuna, dan orang-orang yang menepati bi'ahdihim, pada janji mereka, idza, apabila ahadu, mereka berjanji, was-sabirina, dan orang-orang yang sabar, fi, dalam, al-ba'sa'i, kesempitan, wad-dharra'i, dan kemelaratan, wa khina, dan ketika al-ba'si, perang, ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang yang sodaku, mereka benar, wa ulaika, dan mereka itu humu, mereka al-muttaquna, orang-orang yang bertakwa. Itulah tadi arti perkata dari surat Al-Baqarah ayat 177. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 177. Yang pertama tentang penafsirannya, yaitu tentang sebab turunnya ayat ini adalah yang pertama dari Qatadah, seorang laki-laki bertanya tentang albir atau kebaikan. Sebelum turun syariat, setelah syahadat, meninggal masuk surga, turun ayat ini. Dari Qatadah, pada Yunani Nasrani berselisih arah kiblat, Yahudi barat atau Maqdis, Nasrani arah timur, terbit matahari. Pertahankan kiblat, turun ayat ini. Yang ketiga dari Ibnu Abbas, saat hijrah ke Madinah diwajibkan selain sholat, kiblat dipindah ke Ka'bah, turun ayat ini. Ayat ini menjelaskan tentang kebajikan, yang maknanya adalah kebajikan yang utama, yang merupakan pokok atau kumpulan dari perbuatan baik. Kebaikan itu tidak hanya beribadah semata. Kebajikan itu lebih luas dan lebih lengkap. Albir itu tidak hanya menghadapkan wajah ke timur dan ke barat. Maksudnya pada cerita awalnya orang-orang Yahudi dan Nasrani memprotes bahwa kiblat yang dahulu berada di Baitul Maqdis dipindahkan lagi ke Mekkah. Jadi Allah itu berada di mana-mana, dan kita bukan hanya harus menghadap kepada suatu objek untuk menyembah Allah. Jadi mereka tidak terima karena Baitul Maqdis atau Palestina itu adalah daerah yang mereka sucikan. Maka turunlah ayat ini. Ada beberapa hal pokok yang disebutkan. Yang pertama, iman kepada Allah, kepada hari kemudian, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan iman kepada para nabi. Karena iman inilah umat Islam menuruti apa saja yang diperintahkan Allah. Dan karena iman inilah kita melakukan ibadah, dan ibadah kita diterima. Yang kedua, sisi kemanusiaan yang tinggi, memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang minta-minta, dan memerdekakan hamba saya. Kemudian juga mendirikan salat dan membayar zakat. Yang keempat, menepati janji, sabar dalam kesempitan, penderitaan dalam peperangan. Jadi itulah makna dari albir atau kebajikan tadi, yang menjadikan kita memiliki kesabaran yang tinggi walaupun dalam hal kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Kita memiliki kesabaran dan harus menepati janji yang kita
ikrarkan ya pada dahulunya. Jadi segala bentuk kebajikan itu merupakan suatu cakupan yang luas dan tidak hanya dalam sekedar ibadah saja. Kita bukan hanya sekedar beribadah seperti sholat atau puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya, bukan hanya menyertakan atau memenuhi segala kewajiban, tetapi dengan ibadah itu kita mendapat suatu nilai, suatu hasil dari pekerjaan yang kita lakukan, yaitu sepertinya kita berbuat baik kepada orang lain, kita terhindar dari perbuatan mungkar dan perbuatan fahsya dan mungkar, dan juga kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dari semua itu didasari juga dengan namanya iman. Iman inilah yang menjadi fondasi dari segala perbuatan kita, dan segala amal perbuatan yang kita lakukan. Tanpa iman maka itu semua tidak akan bernilai, apalagi itu ibadah. Segala bentuk macam ibadah kita harus berdasarkan dengan iman. Lalu sampai pada saatnya mendapat buah dari karakter yang soleh, karakter yang baik yang dikenali oleh orang banyak, bahwa dampak dari ibadah, dampak dari perbuatan-perbuatan kita akan menimbulkan kebajikan dan kemaslahatan bagi umat. Kesimpulannya pada pendidikan adalah yang pertama, yaitu pada pendidikan Islam, albir atau kebajikan itu merupakan hakikat dari keislaman itu, albir yang merupakan puncak dari perbuatan baik. Dan ini mendidik kita untuk sempurna dalam beribadah kepada Allah, tidak hanya beribadah seperti memenuhi kewajiban saja, tapi seluruh kebajikan. Yang kedua, pendidikan Islam itu pula mencakup iman atau akidah. Iman ini mencakup pula pada beriman kepada Allah, memenuhi tanpa ada keraguan sedikit pun kepada Allah, kepada hari kemudian, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, ibadah. Ibadah ini mencakup segala perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya sholat, zakat, puasa, membayar zakat, bersedekah, dan juga naik haji bagi yang mampu. Yang ketiga, muamalah. Muamalah ini seperti hubungan kita kepada orang lain. Kita harus berbuat baik kepada orang lain tanpa ada rasa iri dengki terhadap sesama. Muamalah ini seperti contohnya adalah infak. Kita berinfak, bersedekah kepada karib kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan juga pada zaman Nabi seperti budak. Hal ini merupakan suatu bentuk kemanusiaan, bahwasanya Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Yang kedua, karakter. Karakter kita setelah melakukan ibadah kepada Allah, seharusnya karakter kita menjauhi dari perbuatan keji dan mungkar. Dan juga buah dari karakter ini seperti contohnya kita tepat janji, sabar, dan lain-lain. Inilah buah dari keyakinan dan juga ibadah itu. Jadi ayat ini mengandung daripada hakikat tentang Islam yang diistilahkan dengan kata albir atau kebajikan. Baiklah, sekian itulah penjelasan tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 177 tadi. Kalau ada salah dan jangkalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.